ketika profesor dari Harvard, Samuel Huntington pertama kali mempublikasikan A Class of Civilization di jurnal Foreign Affairs, semua orang terbelalak. Umat Islam terutama sangat reaktif karena Huntington memperhadapkan Barat dengan Islam. Apalagi pasca peristiwa 9/11, Amerika Serikat terlibat banyak pertikaian dengan dunia Muslim. Tuduhan terhadap Islam sebagai agama teror dirasa sangat merugikan, dan yang paling buruk adalah maraknya Islamofobia. Namun, yang tidak disadari oleh umat Islam dalam rata-rata respon mereka pada tesis Huntington adalah bahwa mereka tengah menghadapi persoalan yang sangat kompleks. Bahkan jauh lebih kompleks daripada tabrakan Islam dengan Barat. Juga jauh lebih tua daripada tesis Huntington itu sendiri. Islam tidak banyak menguraikan sistem spesifik pemerintahan, tetapi umat Islam dihadapkan pada tantangan untuk bebas dari segala kebaratan. Menariknya, jika umat Islam menarasikan Darul Harb untuk mendirikan sistem pemerintahan Islam, Amerika Serikat melalui George Bush memiliki agenda About of Democracy. Dan secara umum, bagaimana demokrasi merombak sistem politik global adalah sama masifnya dengan teokrasi Islam disuarakan ke seluruh dunia. Artinya, umat Islam tengah terlibat perang dingin ideologi dengan Barat, dan efek kekalahan umat Islam sebagiannya menjelma jadi teror. Maka siapa yang perlu disalahkan dalam konflik yang begitu kompleks? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus bertolak dari awal tentang keniscayaan modernitas. Di Barat, modernitas ditempuh melalui sekularisasi dengan tesis. Modernitas tidak akan terjadi tanpa sekularisasi. Tetapi, sebagian umat Islam yang sudah kadung anti Barat malah justru terjebak anti modernitas. Menganggapnya sebagai produk Barat, westernisasi, kata mereka, harus ditentang. Umat Islam yang terlanjur benci Barat menuduh segala kebaratan selalu buruk. Bahkan modernisasi sendiri mereka samakan dengan westernisasi. Sementara pada saat yang sama mereka tidak mampu merespon dinamika sosial masyarakat. Yang terjadi selanjutnya mengejutkan, mereka menyebarkan propaganda. Karena ketidakseragaman di internal sendiri, maka perang dingin ideologi tadi menjadi perang teror. Keputusasaan yang sangat merugikan. Demokrasi adalah produk modernitas. Meski datang dari Barat, ia bukan kebaratan dalam arti sekularisme, sistem tertutup yang menegasikan transendensi agama dan Tuhan. Meski demikian, propaganda yang tersebar sebagai bagian dari perang dingin ideologi ialah bahwa demokrasi bukan ajaran Islam. Bagi para penentangnya, demokrasi dianggap togut. Umat Islam yang demikian menggunakan kemundurannya sendiri untuk mencegah seluruh umat maju. Bagi para pengusung ideologi teror, produk modern dianggap menyalahi dan tidak sesuai dengan agama. Mereka menutupi fakta yang sebenarnya, bahwa mereka tertinggal oleh dinamika sosial masyarakat. Karena kebencian tersebut, spirit terorisme mencuat ke permukaan. Aksi teror menjadi senjata akhir dan klimaks dari perang ideologi dengan Barat. Tetapi, apakah dengan demikian para teroris berasal dari kelompok yang sama? Jelas tidak. Dalam beberapa jenis teror, lone wolf jadi salah satu teror yang susah dicari motifnya. Ia bisa terjadi pada siapa saja di mana saja, baik ikhwan maupun akhwat. Kalau harus ditelisik dari batin kenapa ia berani sampai nekat melakukan bom bunuh diri, misalnya, maka akan ditemukan fakta bahwa di dalam batinnya berkecamuk ideologi teror tadi. Bahwa Islam sedang terancam dan ia harus melawan, dan balasan menjadi syahid adalah surga. Bukan kemajuan yang harus diraih, melainkan kemunduran yang harus dipertahankan. Begitu dalam pandangan mereka. Kalau perang ideologi tidak mempan, teror solusinya. Jika ditanya, apakah mereka tidak berpikir bahwa mereka akan memperburuk citra Islam? Sebenarnya mereka berpikir ke arah itu, tetapi kalah pada dendam karena kekalahan perang ideologi dengan Barat. Ideologinya menyuruh ia berjuang untuk Islam melalui teror. Ideologi teror yang perlu digarisbawahi tidak akan menjelma sebagai gerakan teror. Ia pasti berpenampilan sebagai ideologi Islam, kemurnian Islam, perjuangan Islam, dan khilafah Islam. Cara mereka pun beragam. Ada yang pakai cara birokratis dan juga yang pakai cara kepartaian Islam. Selain itu, ada juga yang bergaya dakwah murni. Tapi jika tidak berhasil, pada akhirnya mereka akan menganjurkan teror
sebagai jihad terakhir. Klimaks ideologi teror ini yang perlu diwaspadai bersama. Islam bagi mereka bukan hanya agama, tapi sepenuhnya kekuatan politik. Karena itu, sebrutal apapun sepak terjang mereka, Islam akan dibawa ke cengkramannya sebagai legitimasi di hadapan umat. Globalisasi punya 4 mesin: peradaban, ekonomi, teknologi, dan agama. Sekarang, 3 mesin pertama ini dimiliki Barat, sehingga agama tersebut yang diperkosa ramai-ramai untuk kepentingan sendiri. Di Indonesia, umat Islam berkompromi dengan modernisasi sejak masa kolonial. Para reformis Islam bahkan menyerukan resolusi jihad yang kelak menjadi sumbangsi umat untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Tetapi terdapat kelompok lain yang juga mengklaim diri sebagai reformis Islam dengan gagasan yang berbeda, mereformasi sistem pemerintahan kolonial yang dianggap togut. NII adalah awal dan kroni-kroninya masih hidup hingga hari ini. Meskipun Frans Magnus mengatakan bahwa sedari awal umat Islam di Indonesia selalu nasionalis dan demokratis, perlu juga dicatat bahwa sedari awal ada juga umat Islam yang selalu Islamis dan teokratis. Jenis kedua ini yang memerlukan perhatian dan langkah mitigasi. Ini semua tidak bisa dipandang sempit sebagai gejolak keumatan. Lebih dari itu, ini adalah perang ideologi. Dan yang paling berbahaya dari ideologi tersebut adalah propaganda teror itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab.